Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 46. Bukan perkara biar ada temen bobo doang. Kamu ada asam lambung? Tanya Raffi. Yaya mengangguk. Kamu ingat, saat aku tiba aja pergi saat di Bali? Raffi mengangguk. Itu karena asam lambungku naik, ditambah tekanan darah turun drastis. Jadi aku sebenarnya dirawat di rumah sakit. Ujar Yaya membuat Raffi membelalakan mata. Apa? Terus siapa yang membawa kamu ke rumah sakit? Aku pergi sendiri, Yaya berucap seraya meringis kecil membuat Raffi speechless. Ia pun segera menarik Yaya ke dalam pelukannya. Sayang, mulai kali ini aku mohon, apapun yang kau rasakan dan apapun yang kau alami, tolong dengan amat sangat, katakan padaku, oke, jangan pernah ada rahasia di antara kita. Mau sesuatu yang baik atau buruk sekalipun, katakan padaku. Kau mengerti, lirih Raffi penuh penekanan. Yaya mendongak dengan senyum merekah indah. Ia mengangguk. Baiklah, kau juga, oke? Oke, Raffi menjawab lembut. Melihat bibir pucat Yaya, Raffi pun berinisiatif memberikan kecupan di sana. Namun belum sempat bibirnya menyentuh bibir Yaya, ketukan di pintu membuatnya terkejut. Ia menghela nafas membuat Yaya terkekeh kecil. Aku membuka pintu dulu, ucap Raffi. Yaya mengangguk kemudian segera membuka pintu. Tampak bibi yang bekerja di rumah itu menyerahkan kantong berwarna putih pada Raffi. Raffi pun menerimanya sembari berucap terima kasih. Apa itu? Tanya yang saat Raffi sudah berdiri di samping tempat tidur. Raffi pun segera mengeluarkan isinya. Mata Yaya seketika terbelalak. Itu. Sepertinya aku akan segera menjadi seorang ayah, ujar Raffi seraya menunjukkan 3 buah alat uji kehamilan di depan Yaya. Yaya terkejut, namun ia tidak menolak saat Raffi mengajaknya ke kamar mandi untuk memeriksa urinnya. Dan sesuai dugaan Raffi, Yaya hamil. Jelas saja Raffi bahagia bukan main. Tanpa menunggu waktu, ia pun segera mengumumkan kehamilan Yaya dengan seluruh anggota keluarganya. Besti, selamat, pekik Alifa yang gegas berlari dan memeluk Yaya yang baru saja tiba di restoran. Untung saja Alifa tidak menubruk dengan kencang sehingga Yaya tidak terdorong ke belakang dan jatuh. Senang banget aku dengar kabar kehamilan kamu. Akhirnya, aku akan jadi tante. Onti aja deh kayak orang gitu. Ucap Alifa lagi dengan wajah berbinar-binar. Yaya terkekeh. Yang mau punya anak siapa? Yang heboh siapa? Celetuk Yaya sambil berjalan ke mejanya. Ya namanya juga seneng, BTW. Tokcer juga tuh kecebong berondong. Nggak perlu lama, langsung jadi. Alifa terkekeh. Emangnya aku hamil anak kodok pakai istilah kecebong segala? Lah, emang orang suka nyebutnya gitu. Daripada aku sebut terangan spare,
makan. Hus, jangan ngomong sembarangan. Udah kayak paham banget aja. Harus dong paham. Aku juga kan entar bakal jadi seorang istri. Calon ibu juga jadi mesti paham masalah beginian. Cari dulu calon suaminya, baru mikir begituan. Ejek Yaya yang memang belum tahu perihal Giandra yang melamar Alifa. Sebab setelah pesta pernikahan hari itu keduanya memang belum bertemu lagi. Eits, ngapain mesti nyari kalau calonnya udah di depan mata, ujar Alifa sambil memainkan alisnya. Yaya mengerutkan kening, lalu Alifa mengangkat telapak tangan kirinya sambil memainkan jarinya. Mata Yaya membulat saat melihat sebuah cincin emas melingkari jari manis Alifa. Itu, yes, aku udah dilamar Om Kang Mas Hot Duda. Yeay. Sebentar lagi akhirnya aku juga bisa merasakan kawin. Sebuah ballpoint tepat mengenai dahi Alifa membuat perempuan itu cemberut. Nikah dulu, baru kawin, cetus Yaya membuat Alifa nyengir kuda. Iya, Uhti. Tapi setelah nikah, kan pasti kawin, ya kan? Yaya terkekeh. Dasar otak mesum, aku nggak mesum, ya. Kalaupun mesum tipis, nggak apa-apa, kan? Koma. Cengir Alifa lagi membuat Yaya melotot tajam. Tak ingin kena semprot, Alifa pun langsung ngacir keluar. Baru juga beberapa detik Alifa keluar, ia kembali masuk. Ya, seminggu ke depan, aku cuti, ya, mau nyamperin emak sama abah. Ngasih kabar bahagia kalau anaknya bentar lagi kawin. Om Kang Mas Hot Duda juga udah bilang mau nemuin mereka jadi aku mesti pulang duluan. Nggak apa-apa, kan? Tanya Alifa. Yaya pun mengacungkan kedua jempolnya. Alifa pun segera berlalu dengan tersenyum lebar. Siang harinya, seperti biasa saat sedang ramai, Alifa akan standby di dekat meja kasir seraya memperhatikan para pengunjung yang datang maupun pergi. Saat jam makan siang hampir berlalu, meja pun mulai kosong. Para pengunjung mulai meninggalkan restoran satu persatu. Kebanyakan pengunjung memang karyawan perkantoran. Selebihnya campuran dari berbagai macam profesi. Mbak Alifa tegur seorang pemuda. Jiwa sendiri. Temenin aku makan yuk, Mbak. Lapar nih, ucap Jiwa yang diangguki Alifa. Mau makan apa? Tanya Alifa sembari menunjukkan daftar menu. Apa aja yang penting enak dan mengenyangkan. Yeay, lo pikir di sini makanannya nggak enak gitu? Cibir Alifa seraya mencatat menu yang sekiranya disukai Jiwa. Hehehe, ya maksud Jiwa tuh. Shoot, iya, Mbak paham. Paham di luar kepala malah, sergah Alifa membuat Jiwa tergelak. Sesaat setelah makan siang Jiwa terhidang. Jiwa pun segera menyantap makan siangnya dengan begitu lahap. Ampun deh anak orang, makannya lahap bener. Udah kayak seminggu belum makan, cibir Alifa. Kok Mbak tahu, Mbak Cenayang, ya? Emang kamu beneran gak makan seminggu, kok gak mati?
Is, Mbak tega bener masa nyumpahin aku mati? Rajuk jiwa. Siapa yang nyumpahin? Mbak, kan cuma nanya. Mbak puasa seharian gak makan karena gak sempat makan sahur aja rasanya mau mati. Lah kamu seminggu gak makan, kok bisa? Ya, gak makan nasi emang seminggu. Tapi makan bakso, mie ayam, mie celor, mie tumis, mie rebus, model, bakso, tekwan, setiap hari. Hahaha. Jiwa terbahak, bahak membuat Alifa mendelik. Karena asik tertawa, jiwa sampai keselak dan terbatuk-batuk. Rasain, cibir Alifa. Yah, Mbak, bantu kek. Bantu apa? Kasih nafas buatan. Jiwa nyengir kuda membuat Alifa kesal, kemudian mencubit hidungnya yang mancung. Oh, Mbak, lepas. Kenapa sih doyan banget cubit hidung? Siapa tahu nular, hahaha. Emangnya penyakit, paling bisanya turun ke anak, memperbaikinya keturunan. Kalau ke anak mah harus nikah dulu. Ya udah, kita nikah. Jiwa, kamu, dasar bocil, kuliah yang bener dulu sana, jangan mikirin nikah. Masih kecil juga, omel Alifa. Siapa yang masih kecil sih? Mbak, jiwa udah gede ini. Gede dari Hong Kong, gede secara fisik, tapi belum secara mental. Nikah itu bukan perkara udah gede apa belum, wah, tapi kesiapan mental, lahir dan batin. Nikah itu tanggung jawabnya besar loh, bukan perkara biar ada temen bobok doang, ucap Alifa menasihati. Jiwa tertunduk lesu. Kabarnya Mbak mau nikah, ya? Iya, kok kamu tahu? Mbak kok mau sih nikah sama yang lebih tua? Ketus jiwa membuat Alifa mengerutkan keningnya. Memangnya kenapa? Mbak suka, dia suka. Kok kamu yang sewot? Ketus Alifa membuat jiwa mencebik. Emangnya Mbak nggak mau nikah sama yang lebih muda gitu, kayak Mbak Yaya? Kami emang berteman. Wah, tapi belum tentu selera kami sama. Kalau Yaya suka sama yang lebih muda, sebaliknya Mbak suka yang usianya lebih matang. Jangan bilang kamu baper dengan kedekatan kita selama ini, ucap Alifa dengan tatapan menyelidik. Jiwa sontak gelagapan. Mbak kegeeran. Siapa juga yang baper? Jiwa tuh hanya kasihan sama Mbak. Masa nikah sama yang lebih tua? Entar Mbak dibilang jalan sama Aki. Aki gimana? Kilah jiwa. Kalau Akinya setampan dan sehot Mas Giandra sih, Mbak nggak masalah. Alifa berkata sambil mesem membuat jiwa menghela nafas berat. Semoga Mbak bahagia deh. Makasih adikku yang ganteng. Kamu, Alia, sini, panggil Alifa saat melihat kedatangan Alia. Mbak Alifa, lagi apa nih? Lagi ngobrol sama adikku nih. Wah, kenalin dia Alia, calon anak sambung Mbak, ujar Alifa bangga. Jiwa mendengus, sebaliknya Alia justru tersenyum lebar. Mbak nggak usah capek kenalin, kami udah saling kenal kok. Iya, kan, Kak Jiwa? Siapa lu? Jiwa pura tidak kenal.
Dih, Kak Jiwa, jutek amat. Calon dokter itu nggak boleh jutek tahu nggak sih, Kak? Entar pasiennya pada kabur. Emang gue pikirin, jawab Jiwa acuh tak acuh. Ih, Kak Jiwa nyebelin banget sih. Mbak, lihat tuh Jiwa. Aduh Alia, Jiwa, nggak boleh ketus gitu, nggak baik. Aku cuma ketus sama dia aja, kok, Mbak. Loh, kenapa begitu? Emangnya Alia ada salah apa sama kamu? Alia cemberut mendengar apa yang Jiwa katakan. Soalnya dia nyebelin. Udah aku udah selesai makannya, Mbak. Jiwa pun gegas berdiri dan beranjak dari sana membuat Alifa melongo. Sementara itu, Alia menghela nafas panjang. Karena sikap Jiwa yang begitu terangan menghindari dirinya. Mundur ke zaman Jiwa dan Alia masih SMP. Wah, cewek lu tuh, goda teman Jiwa. Saat itu Jiwa sudah kelas 7. Sementara Alia merupakan siswa baru di SMP Kusuma Bangsa. Alia yang memang kenal dengan Jiwa. Karena sudah beberapa kali mereka bertemu saat ada acara keluarga pun kerap menyambangi Jiwa. Alia memang sudah tertarik dengan Jiwa sejak pertama kali bertemu. Meskipun kerap dicuekin, tapi Alia justru semakin tertarik dengan remaja itu. Melihat Alia berjalan mendekat, Jiwa pun melengos. Apaan sih? Lu? Dah, gue mau balik ke kelas. Jiwa pun segera melipir menjauhi Alia. Jujur saja, Jiwa merasa risih karena Alia kerap menyapanya SKSD, sok kenal sok deket. Padahal mereka hanya sekedar saling tahu saja, tidak benar mengenal. Memang secuek itu Jiwa dengan perempuan, berbeda dengan Alifa. Alifa adalah sahabat sang kakak. Alifa juga kerap main ke rumah. Oleh sebab itu, ia bisa dekat dengannya. Kak Jiwa, sebentar, panggil Alia. Tapi Jiwa tidak menggubris. Alia tersenyum kecut melihatnya. Mau ngapain? Dek, manggil Jiwa, ada pesan. Nanti kakak sampein deh, ujar teman Jiwa. Alia tersenyum. Beneran, Kak? Iya, ya, udah, aku mau titip ini deh, boleh nggak? Alia menyodorkan paperback ke arah teman Jiwa. Apa ini? Ini bukan Om, kan? Tanya teman Jiwa. Ish, ya, enggak lah, Kak. Bisa meledak sekolah kita kalau kayak gitu, sungut Alia. Teman Jiwa pun terkekeh. Terus ini apa kalau bukan Om? Ini cuma bekal makanan kok. Alia bikin lebih. Mau kasih Kak Jiwa, bisa kan? Mendengar kata makanan, mata teman Jiwa berbinar. Oh, tentu, bisa. Bisa banget malah. Alia merasa senang. Ia pun mengucapkan terima kasih dan segera berlalu dari sana. Teman Jiwa lantas membawa bekal itu dan memberikannya pada Jiwa. Apa nih? Bekal makanan buat lo, dari Alia, ujar teman Jiwa. Bukannya menerima, Jiwa justru memberikannya pada temannya itu. Setiap hari terjadi seperti itu. Setiap hari Alia tanpa bosan menitipkan bekal untuk Jiwa. Tanpa ia tahu Jiwa selalu memberikan bekal itu pada temannya.
Saat kenaikan kelas pun Alia tetap melakukan kebiasaannya itu. Namun suatu hari, ia pernah memergoki jiwa yang memberikan bekalnya itu pada temannya. Sejak mengetahui itu, Alia tidak pernah lagi mengirimkan bekal. Namun ia tetap bersikap ramah pada jiwa. Ia pikir jiwa mungkin bosan dengan bekal yang ia berikan. Setelah lulus SMP, jiwa pun masuk ke sekolah yang mempertemukan ia dengan Arta. Sementara Alia masuk ke SMA berbeda. Alhasil, mereka jarang bertemu. Alia pikir sikap jiwa akan berubah seiring bergantinya waktu. Tapi ternyata sikap jiwa semakin dingin. Alia sangat sedih melihatnya. Entah apa yang membuat sikap jiwa semakin dingin seperti itu. Namun perubahan itu memang semakin menjadi saat ia naik ke kelas 9. Entah apa yang salah, Alia sendiri tidak tahu. Maaf, Mas gak bisa anterin kamu pulang. Beberapa hari ini Mas benar sibuk. Ujar Giandra yang kini sedang mampir ke kontrakan Alifa. Pagi ini Alifa akan berangkat ke kampung halamannya. Awalnya Alifa ingin naik bis antar kota. Tapi Giandra justru meminta sopirnya mengantar sampai ke kampung halaman Alifa. Awalnya Alifa menolak. Tapi Giandra kukuh memaksa. Akhirnya, Alifa pun terpaksa menerima. Nggak apa-apa, asal minggu entar beneran datang. Iya, awas, nggak. Mau ditaruh di mana mukaku yang cantik jelita ini kalau tiba bilang calon suamiku nggak jadi datang. Mending nggak usah datang beneran aja. Cerocos Alifa membuat Giandra gemas lantas mencapit bibirnya. Nggak perlu ngedumel, pas usahain datang. Kalaupun tiba berhalangan, percayalah, bukan maksud dan tujuan Mas untuk melakukan itu. Bisa jadi ada sesuatu yang urgent, kau mengerti, kan? Tegas Giandra. Iya, Om Kang Mas Hot Duda. Calon Nyonya Giandra paham. Sahut Alifa setelah Giandra melepaskan kapitannya. Giandra yang gemas lantas mengacak rambut Alifa yang dikuncir kepang. Keka, Om apa? Apaan sih? Berantakan nih. Omel Alifa. Om lagi. Delik Giandra membuat Alifa nyinyir lebar. Karena Giandra tidak suka panggilan Om, Alifa pun mengganti panggilannya dengan kata Mas. Hehehe, enggak kok. Mas Hot Duda yang cakep yang ngalahin Niki Tirta. Kalau begitu, calon istri berangkat dulu, ya. Jangan ganjen, jangan sok kecakepan, jangan pamer ganteng, jangan pamer senyum, jangan. Kapan berangkatnya kalau sibuk bilang jangan ini, jangan itu melulu, masih meragukan Mas-mu ini. Mas menduda bertahun, tahun aja sanggup, nggak pakai ganjen kiri ganjen kanan. Masa ditinggal sebentar tiba jadi ganjen. Jangan malah kamu lagi yang ganjen di kampung halaman kamu sama. Mau ketemu mantan pacar? Kok Mas tahu ups? Alifa langsung nyengir kuda saat Giandra menatapnya tajam. Ya, enggak lah, Mas. Gini, aku tuh setia loh. Malah kesetiaanku itu teruji secara klinis. Ujar Alifa membuat Giandra terkekeh. Lalu ia mengulurkan tangannya.
Alifa menyambut dan mencium punggung tangannya. Setelah itu, Alifa pun naik ke dalam mobil yang pintunya sudah dibuka. Sebelum mobil berangkat, Alifa membuka jendela mobil dan melambaikan tangannya. Sarang Heyo, Mas Dudaku, pekiknya dari dalam mobil membuat Giandra tak mampu menahan tawanya. Setelah menempuh perjalanan selama berjam-jam, akhirnya Alifa tiba di kampung halamannya. Melihat mobil mewah berhenti tepat di depan rumah Alifa, yang baru sebagian dibatu sementara bagian atas masih berdinding kayu. Membuat perhatian beberapa warga yang setiap sore suka berkumpul di pinggir jalan. Pun terfokus pada mobil mewah tersebut. Apalagi selang satu rumah dari rumah Alifa, sepertinya akan ada acara hajatan. Terlihat dari tenda yang terbentang di depan rumah. Jadi kedatangan Alifa jelas menarik perhatian cukup banyak warga. Saat melihat Alifa, lah yang turun dari dalam mobil membuat semua orang terpana. Kemudian berbisik-bisik, sebab sebagian dari mereka tahu Alifa bekerja di restoran. Bersambung.